moms, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku Mei. Senang banget hari ini hari Minggu. Nah, hari ini aku akan ngebahas tentang bagaimana mencerdaskan anak atau mengasah kecerdasan anak mulai dari dini. Dan karena sekarang itu ada masa pandemik, otomatis kan kedekatan anak dan ibu atau orang tua itu lebih dekat, dan jadi bisa dimanfaatkan dan bisa dipraktekkan langsung ke anak-anak di rumah. Nah, ini cocok banget buat mama-mama muda, terus juga yang memang sedang merencanakan kehamilan atau memang sedang hamil, bisa banget untuk mengaplikasikan informasi kali ini. Nah, hari ini sesuai tadi di temanya, kalau aku akan membahas tentang bagaimana kita mengasah kecerdasan anak dari dini. Anak itu Nah, langsung aja ya, aku bakal ngasih tahu buat mami, bunda, tante, siapapun yang sedang nonton ini, kebiasaan-kebiasaan apa saja yang di rumah yang bisa membuat anak itu atau mengasah anak itu bisa lebih smart dan lebih cerdas. Nah, karena sekarang lagi pandemi, kegiatan ini juga bisa dilakukan kedua orang tua terhadap anaknya. Jadi peran ayah juga bisa diikutsertakan untuk mencerdaskan anaknya. Yang lebih mengaplikasikan kegiatan-kegiatan dengan anaknya itu adalah seorang ibu yang katanya mengasuh dan lain-lain hal. Nah, ini bisa diterapkan juga kepada ayah terhadap anaknya. Nah, kebiasaan apa aja itu? Yang pertama adalah mengeksplor tempat baru. Nah, mengeksplor tempat baru ini kan karena lagi masa pandemik bisa dilakukan di rumah. Misalnya mengeksplor ruang makan atau mengeksplor ruang keluarga. Misalnya mengeksplor di ruang keluarga nih. Di ruang keluarga itu ada TV, ada speaker, ada tempat duduk bersama. Nah, itu kita bisa melakukan kegiatan di situ. Tujuannya adalah anak akan mengingat atau memori hal-hal baru. Kosakata anak pun akan bertambah, mengajarkan ini TV, ini kursi, ini karpet, ini speaker. Nah, itu akan membuat anak mempunyai kosakata baru. Jadi itu juga bisa diharapkan bisa dilakukan tidak hanya ibu kepada anak, tapi juga anggota keluarga lainnya, baik ayah, nenek, kakek, siapapun yang ada di rumah bisa ikut serta membuat kebiasaan ini terhadap anaknya, sehingga anak itu bisa lebih smart, mengasah kecerdasan anak itu. Yang kedua adalah kontak mata. Nah, kontak mata ini bisa dilakukan, kebiasaan-kebiasaan ini bisa dilakukan ibu terhadap anaknya atau bapak atau siapapun yang ada di rumah, lebih sering kontak mata ke anaknya. Dengan kontak mata ini, selain bonding attachment terhadap anggota keluarga, dia akan mengingat memorinya akan terasah bahwa ini adalah ibu, ini adalah ayah. Memori-memori itu akan mengasah kecerdasan anak, kecerdasan otaknya akan mengingat suatu hal. Jadi itu bisa dilakukan dengan menunjukkan mata, dengan sambil berbicara. Anak itu kita harus sering mengajakkan berbicara atau berdiskusi. Untuk kontak mata itu akan membuat daya ingat anak itu lebih baik lagi. Menghitung. Nah, kenapa menghitung ini menjadi salah satu kebiasaan yang bisa dilakukan dan membuat kecerdasan anak itu terasah dari dini. Menghitung tidak usah yang sampai puluhan atau ratusan, terlalu berat. 1-10 saja, membuat kebiasaan berhitung 1-10 itu sangat baik untuk anak. Dengan cara menghitung langkah, misalnya dia sedang berjalan, ayo dek hitung 1, 2, atau menghitung benda atau menghitung orang yang berada di sekitarnya. Kecerdasan otak anak itu semakin berkembang. Jadi bisa dilakukan untuk para orang tua mengajarkan atau menuntun anak itu untuk berhitung.
1-10 saja itu sudah cukup. Golden egg, is it true? Memang itu adalah golden egg. Jadi kita harus memanfaatkan 5 tahun anak itu untuk membuat kebiasaan yang baik dan pribadi yang mengajarkan anak mengembalikan barang. Jadi mengajarkan anak mengembalikan barang tuh misalnya boneka. Boneka ini biasanya ditaruh di mana? Misalnya selalu ditaruh di meja. Ajarkan anak untuk mengembalikan setiap benda-benda yang dia ambil. Tidak memarahi, menganjurkan atau memberi contoh. Ini sebaiknya ditaruh lagi kembali. Gitu. Karena dengan mengajarkan mengembalikan barang ke tempatnya, yang pertama adalah mengajarkan anak bertanggung jawab dari dini. Jadi dia sudah tahu kalau barang itu harus dikembalikan di tempatnya. Kedua, tidak hanya jadi personality-nya aja yang baik, tapi dia akan belajar benda-benda baru yang dia pegang, dan itu membuat kosakatanya semakin bertambah. Dia juga akan belajar bahwa oh ada gravitasi ya. Misalnya barangnya jatuh, oh berarti dari atas itu bisa jatuh ke bawah kalau tidak dijaga. Nah, itu membuat kecerdasan anak itu akan lebih bertambah. Yang kelima adalah bermain cilukba. Jadi cilukba, nah bermain cilukba adalah salah satu kegiatan atau kebiasaan yang bisa dilakukan siapapun terhadap anak, dan itu akan mengasah kecerdasan otak anak dan membuat ingatan anak itu lebih baik lagi. Jadi anak itu akan mengasah, oh ini adalah pamannya. Nah, dengan itu dia akan mengingat bahwa ini adalah ibunya, ini adalah ayahnya. Kegiatan-kegiatan. Oke, yang terakhir adalah mengganti popok. Nah, kenapa mengganti popok ini, Mams, bisa membuat anak semakin cerdas? Diharapkan pada saat mengganti popok, baik itu pengasuhnya, ayahnya, bundanya, tantenya, itu membuat suasana nyaman kepada anaknya dengan cara mengajak berbicara, berdendang, bernyanyi, lalu juga memberikan sentuhan-sentuhan di tangan dan kakinya, dan juga bercerita atau membuat narasi-narasi, cerita-cerita yang membuat anak itu merasa nyaman. Itu bertujuan untuk membuat anak itu lebih kreatif. Jadi dia tahu, oh itu adalah suggest atau bentuk kegiatan yang bisa mengolah otaknya. Ada kegiatan-kegiatan bercerita, bernyanyi, berdendang, berdiskusi, tertawa. Nah, itu akan mengaktifkan kecerdasan otaknya dan lebih kreatif. Itu tujuannya mengganti popok. Jadi, kalau misalnya sedang mengganti popok nih, maaf, jangan hanya sini ditaruh. Misalnya adiknya sudah agak gedean ya, 3-4 tahun. Oke, diganti popok, udah selesai. Nah, kalau misalnya anaknya masih belum bisa berjalan, hal itu bisa dilakukan dengan sambil memijat. Tapi kalau misalnya sudah bisa jalan, nah itu bisa anaknya diajak berdiskusi, bercerita, dan bernyanyi bersama. Itu akan membuat kecerdasan anak semakin baik atau mengasah otaknya menjadi modal dia di pertumbuhan selanjutnya. Oke, gitu aja Mams yang bisa aku kasih tahu ke kalian semua, dan semoga bermanfaat. Buat yang mau konsul bisa langsung DM saja ke @mmeylinsgl. Nanti akan dicantumin. Jadi bisa langsung konsul, nanti pasti aku balas. Gitu deh guys, semuanya. Tunggu next video aku selanjutnya. Semoga bermanfaat. Happy Sunday, God bless you.